kami muliakan, orang kaya paling duluan masuk surga. Orang kaya macam mana? Yang di tangannya banyak lahir para ulama. Ada mak-mak kayanya selangit di Payakumbuh, Sumatera Barat. Mak-mak ini udah tua, usianya sudah mendekati 90. Yang namanya Ibu Hajah Asdan, dan beliau sekarang sudah meninggal dunia. Waktu itu dia mau berangkatkan orang berangkat haji, dan dia berkata, waktu itu saya masih dipanggil Ustadz ya, Ustadz, Amak mau berangkatkan orang pergi haji, nanti dapat nggak Amak pahalanya? Kata beliau. Saya katakan, Amak mau dapat pahala sekali lewat atau pahala seumur hidup sampai hari kiamat? Dia terkaget. Pastilah pahala seumur hidup sampai hari kiamat yang Amak suka. Kalau begitu Mak, Amak berangkatkan orang haji berapa biayanya? Waktu itu beliau mengatakan lebih kurang 35 juta. Mungkin dengan uang saku semacamnya habislah 40. Mak, 40 juta itu Mak berangkatkan satu anak yang tidak mampu pergi ke Al-Azhar Mesir University untuk sampai dapat LC. 40 juta itu udah tamat dia tuh Mak. Pulang dia jadi ustadz, jadi ulama, jadi dai, lalu dia berdakwah Mak. Dengan dakwahnya orang pergi haji, dengan dakwahnya orang berangkat umroh, dengan dakwahnya orang sholat tahajud, dengan dakwahnya orang baca Quran jadi hafiz, dengan dakwahnya berapa orang itu semua dapat pahala. Si ulama ini dapatkan pahala sebanyak mereka, dan pahala yang ulama itu dapatkan di copy paste sebanyak itu oleh Allah, dikirimkan sama emak, dikirimkan sama emak. Hebat Mak pahalanya, bisa jadi 100 orang, 1000 orang haji yang Mak dapatkan pahala mereka. Ya Allah, terkagetlah dia. Lalu dia berkata, tolong tunjukkan sama emak siapa yang bisa Mak berangkatkan menuntut ilmu ke Timur Tengah. Itu dia, itu baru orang kaya. Orang kaya yang macam inilah yang Buya inginkan kalian jadi orang kayanya. Amin. Ibu jadi orang kaya seperti Bunda Khadijah, mau ya Bu ya? Tapi kalau jadi orang kaya yang akan menjadi pupu api neraka, nggak usah. Rata-rata orang kaya itu pelit, sombong, sok sibuk. Pelit, sombong, sok sibuk. Kalau melihat itu nggak ke bawah. Itu rata-rata orang-orang kaya. Pelit, sombong, sok sibuk. Naudzubillah. Kalian jadilah ulama tapi pengusaha. Jadilah ulama tapi pebisnis. Jadilah ulama tapi orang kaya yang dermawan. Apa tak bisa? Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak, dia ulama besar kelas dunia. Sampai sekarang namanya harum. Tetapi ternyata dia tajir melintir. Kekayaannya luar biasa. Dialah Abdullah ibnu al-Mubarak. Kalian bisa menjadi ulama, ya, karena ulama, wahai bunda, status tertinggi di alam semesta setelah Nabi dan Rasul adalah ulama. Rugi kalau kalian tak bercita-cita menjadi ulama. Ulama terjamin dunianya, terjamin akhiratnya. Ulama tempatnya sejajar dengan para nabi-nabi nanti dalam surga. Allahu Akbar. Jadilah ulama. Nah, kalau kalian jadi ulama, Bu, kalau ibu punya anak, cita-cita tertinggi itu anaknya jadi ulama. Setelah itu ulama kan boleh jadi dokter, ulama kan boleh jadi pilot, ulama kan bisa jadi anggota TNI AD, bahkan jenderalnya, kalau perlu panglima jenderal. Tapi ulama yang macam ini yang kita mau di masa depan, ya. Ulama tetapi dia adalah seorang birokrat, ulama tapi dia adalah seorang politikus, ulama tetapi dia adalah seorang menteri. Ulama jangan kayak menteri, ya, kita mau ulama ke depan yang mengisi negara kita ini. Jadi anak-anakku sekalian, kalian hafiz Quran tetapi kalian tajir, ya. Kalian tetap mengajarkan ilmu, kalian tetap mentahfizkan juga orang-orang setelah itu, tetapi kalian punya penghasilan yang mapan. Dan dijaminlah untuk anak-anak Buya nih yang kecil-kecil, yang usia masih 17, 18 sekarang. Ada yang udah usia 18? Ada yang usia 18-an? Buya kabarkan pada kalian, jangan kalian pikir tak punya masa depan kami kalau kami hafiz Quran. Buya berani tantang seluruh orang yang hafiz Quran mutqin, seluruh anak yang hafiz Quran bersanad, ya. Jadi sampai itu statusnya mutqin bersanad. Kalau sampai ketika itu kalian bisa mengalahkan tamatan S2 di luar negeri sana.
Di mana-mana kalian jadi rebutan, di mana-mana kalian diidolakan, di mana-mana kalian dielu-elukan. Walaupun mungkin usia kalian baru 18 tahun, 19 tahun, tapi kalian bersanad. Dapat Al-Quran 30 juz, mutsqin dan bersanad. Kalian mau kemana saja, dunia terbuka langsung. Tahukah kalian, ini bukan merusak pikiran kalian ya ibu-ibu. Anak-anak kita nih, kalau sempat hafal Quran mereka 30 juz, mutsqin dan dapat sanad. Sanad itu adalah bersambung ijazahnya itu kepada Rasulullah SAW. Anak ini bu, kalau dia pergi ke Australia, Buya kenal ada adik-adik dan bahkan kader-kader Buya di Australia, ada seorang imam di situ, hafiz bersanad. Tahukah antum berapa bulanannya yang dia terima satu bulan? 65 juta rupiah satu bulan. Di luar daripada fasilitas yang umat kasih, rumah, kendaraan, makanan sering gonta-ganti yang mengantarkan. Dia tanya sama mereka, apakah kebutuhan hafiz yang bersanad sini masih? Takkan pernah putus. Seberapapun banyak dikirim akan ditampung di sini. Buya kenal dengan pemimpin pondok pesantren Ish Karimah yang ada di Tawangmangu, Jawa Tengah, Ustadz Syihabuddin. Beliau orang fakir, miskin, orang kampung habis, ya. Tapi dia dapat sanad di sanad qiraah hifdzul Qurannya di Suriah 1 dan di Yaman 1. Pas pulang, karena akhlaknya tinggi, adabnya masya Allah, ibadahnya jangan ditanya, dan dia punya ilmu yang lumayan. Akhirnya dia didekati oleh sepasang suami istri termasuk terkaya, dan mereka adalah spesialis bedah tulang terbaik se Asia Tenggara. Suami istri ini, ya, siapa namanya? Ada yang tahu? Beliau suami istri datang pada Ustadz Syihab ini, nak, mau tidak Ananda menjadi menantu saya? Anak saya sekarang sedang kuliah di kedokteran, udah mau tamat. Ternyata anaknya pinter, yang mau jadi dokter ini ya, pinter, cantik, orang tuanya kuaya, bukan kaya ya, tapi kuaya. Apa kata Ustadz Syihab? Terima kasih Bapak Ibu, saya ini orang biasa. Saya hanya suka mengurus pondok pesantren. Saya hanya punya cita-cita menjadi kiai pesantren. Apa kata si ayah dan ibu yang dokter ini? Kami setuju nak, kami akan bangunkan pesantren yang baik buat Ananda. Silakan urus pesantren yang maksimal. Lalu apa katanya? Ananda juga tidak ingin istri bekerja menjadi dokter, sementara dia sekarang sudah hampir jadi dokter. Apa kata si ayah bunda? Tidak apa-apa nak, jadikan dia istrimu, ibu rumah tangga saja, tidak usah dia bekerja. Masya Allah, ya. Pada akhirnya pondok pesantren beliau sekarang termasuk pondok pesantren tercantik, termegah, termewah se-Indonesia di Tawangmangu, Jawa Tengah, dan pesantren tahfiz yang termasuk terelit di Indonesia. Ya, ulama-ulama dan kiai-kiai Timur Tengah dari berbagai negara banyak berdatangan ke sana. Ustadz Syihab dari orang fakir miskin, jadi punya masa depan loh, terjamin. Apabila kalian hafiz Quran, mutsqin, bersanad. Syaratnya gitu, bukan orang hafal kita hafal, dites salah semua. Sudah hafal? Sudah. Berapa juz? 30 juz. Yang kuat berapa juz? Juz 30. 29 juznya loyo. Juz 29 juznya lemah, wah nggak bisa, harus mutsqin 30 juz. Di tempat Buya sekarang di pesantren di Payakumbuh ada seorang anak baru umur 13 tahun Pak. Alhamdulillah hafiz Al-Quran 30 juz. Dia sudah tidak punya ayah, dia hanya ada ibu. Adiknya usia 7 tahun sudah hafiz 23 juz. 7 tahun. Ya. Anak ini ketika kemarin liburan akhir Desember kemarin 2021 pergi ke Palembang, dia menyampaikan kepada umat dan dites oleh umat. Tahu tidak? Anak ini langsung dapat penghargaan spontan dari umat. Ada yang memberikan mobil langsung kepada itu anak. Ini kunci, mobilnya di luar, mobilnya baru. Pakailah nak untuk dirimu dan keluargamu. Masya Allah, hafiz Quran 30 juz.
dites lulus semua, bahkan dia sanggup menyebutkan halaman sekian, surat anu, juz ke anu, bagian kanan, bagian kiri, kalau Ustaz Hidayat ya, ayat sekian. Itu anak luar biasa, nangis-nangis orang Pak. Kemarin waktu ke pesantren, datang ibu-ibu kaya dari Kota Padang. Ibu-ibu kaya dari Kota Padang, 150 orang jumlahnya. Santri-santri kami dites semua oleh mereka secara acak, termasuk anak yang umur 13 tahun ini. Sampai-sampai ada ibu yang merogoh uang di kantongnya, entah berapa banyak, suka kakinya dia merah itu semua Pak. Ya, sambil nangis dia pegang sama anak itu. Nah, doakan ibu ya, Masya Allah. Lihat, Ahmad dan Kamil, kenal dengan Ahmad dan Kamil? Udah keliling dunia dia sekarang. Keluarganya dia dihajikan semua. Sementara rekeningnya miliaran isinya sekarang. Anak masih kecil. Musa, masih ingat Musa tidak? Yang mengguncang dunia di Mesir. Anak kecil umur 5,5 tahun menjadi juara 3 dunia. Itu pun karena lidahnya cadel, karena masih kecil ya. Tapi hafiz Quran dengan sangat baik. Lalu apa kata Universitas Al-Azhar? Ajarkan anak ini matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab. Cukup 3 saja, kami beri dia gelar lisans, gelar S1. Gelar S1. Ajarkan dia matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, kami beri dia gelar lisans S1. Ahmad Syarif umur baru 12 tahun, orang Mesir. Baru 12 tahun umurnya. Hafiz Al-Quran kayak si yang umur 13 tahun di pesantren kita ya. Hafiz Al-Quran secara sempurna, tidak ada salahnya. Lalu dia pun menghafal Sahih Bukhari, hafal. Dia hafal Sahih Muslim, hafal. Banyak sanad-sanad yang didapatkannya. Akhirnya dia diberi gelar doktor dalam usia sebegitu kecil. Diberi gelar doktor. Berbagai universitas besar se-dunia berlomba-lomba ingin menyekolahkannya dan membiayainya. Usianya masih kecil. Kecil baru sudah punya masa depan, apalagi udah besarnya. Ya. Jadi ini jangan kalian katakan nggak punya masa depan kita. Kami jadi hafiz Quran, nanti kami jadi apa? Wow. Anak Buya sendiri, alhamdulillah hafiz mutskin. Semoga Allah izinkan 1-2 bulan ini beliau sudah dapat sanad dari Syekh ya. Beliau kemana pergi, orang tahu bahwa ini sudah hafiz, sudah mutskin, langsung banyak ngelamar Pak. Banyak ngelamar, jadi menantu saya, jadi menantu saya, jadi menantu saya. Berlomba orang. Sementara yang nawar itu orang kaya-kayanya nggak karu-karuan Pak. Bu, Ibu ikutin berita barusan ini Bu. Iya Bu ya. Jadi Ibu jangan bilang nanti anakku jadi apa kalau hanya hafiz Quran. Oh Ibu, di Jepang, Tokyo sekarang antri orang-orang menunggu hafiz-hafiz Quran yang bersanad. Saya udah pergi ke Qatar. Di Doha, imam-imam banyak yang dari Indonesia. Muda-muda macam ini. Gajinya 1 bulan 35 juta. 1 bulan 35, padahal masih kecil-kecil. Makan mereka dikasih, tempat tinggal mereka, kendaraan mereka difasilitasi. Kecil-kecil masih. Tamat-tamat baru tingkat SMP, SMA ya, udah habis, dijadikan imam di sana, dijadikan guru qari, Masya Allah. Dan gaji mereka Masya Allah. Ini bukan Bu yang ingin merusak otak kalian ya, jadi ingin hafiz Quran supaya punya masa depan. Enggak. Akhirat terjamin nomor 1, niatkan lillahi ta'ala. Dan dunia jangan khawatir, Allah yang akan jadikan dunia jinak pada kalian. Kalian bersama Quran, kertas jelek, kalau kalian tulis Al-Fatihah, nampak sama orang mulia kan nggak kertas itu. Pada kertas jelek, tapi Al-Quran yang kalian taruh di situ, kalian akan langsung muliakan itu kertas, karena ada Al-Qurannya. Kalian ada Al-Quran dalam diri kalian, ada Al-Quran di otak kalian, di dada kalian, di darah kalian.